Kita lanjut materi kita nomor 87. Garis haluan yang tetap mengikuti garis melengkung yang memotong deraja-deraja dan membuat sudut-sudut yang sama dengan deraja yang sama. Itu pengertian dari garis loxodrome. 88. Pengertian dari garis ortodrome adalah garis haluan yang terpendek mengikuti lingkaran besar. Pada peta Mercator merupakan garis lurus. Jadi kalau lingkaran bumi berbentuk lingkaran, tetapi karena pada bidang datar maka merupakan garis lurus. 89. Pada peta laut atau peta cuaca terdapat garis yang menghubungkan tempat-tempat di mana variasi sama pada saat yang sama. Garis-garis tersebut dinamakan isogon. 90. Garis di peta yang ditarik melalui tempat-tempat yang sama variasinya 0 itu disebut agon. 91. Garis di peta yang ditarik melalui tempat-tempat dengan perubahan variasi yang sama itu isalagon. Jadi bisa dibedakan variasi yang sama pada saat yang sama itu isogon, variasi 0 adalah agon, sedangkan perubahan variasi yang sama itu isalagon. 92. Lintang geografis ialah, jawaban yang benar adalah sudut yang dibentuk antara normal tempat penilik dengan bidang khatulistiwa. 93. Sudut antara jari-jari bumi di mana si penilik berada dengan bidang khatulistiwa adalah pengertian dari lintang geosentris. Kita lanjut ke pertanyaan 94. Perbandingan antara panjang suatu garis di peta dengan panjang garis tersebut di permukaan bumi atau panjang sebenarnya adalah pengertian dari, jawaban yang benar adalah skala peta. 95. Baringan di bawah ini adalah termasuk baringan satu benda dibaring 2 kali. Jadi di sini kita pilih jawaban yang salah karena di sini kecuali baringan dengan jarak. Baringan dengan jarak ini adalah satu benda dibaring 1 kali. Sedangkan pertanyaan yang benar atau jawaban yang benar adalah baringan satu benda dibaring 2 kali adalah baringan dengan geseran, baringan sudut berganda, dan baringan istimewa. Pertanyaan 96. Bumi tidak berbentuk bulat penuh. Bumi tidak berbentuk bulat penuh, tetapi berbentuk elipsoid. Menurut Beaufort, pipihan bumi rumusnya adalah A kecil kurang B kecil per A kecil sama dengan 1/297. Jadi nanti ada beberapa pilihan menurut ini Beaufort, ada yang menurut Bessel 1/299, tapi yang dimaksud sini adalah menurut Beaufort. Nomor 97. Di samping fungsi utama dari GPS atau Global Positioning System, yaitu untuk menentukan posisi kapal, GPS juga dapat digunakan untuk menentukan XTA. Apa kepanjangan dari XTA? XTA, jawaban yang benar adalah Cross Track Error. 98. Apa kepanjangan dari GPS? Global Positioning System. 99. Jarak melintang terdekat dari 2 buah kapal yang akan bertemu oleh Automatic Radar Plotting Aid ditunjukkan dengan sebutan, jawaban yang benar adalah CPA, Close Point Approach. Titik terdekat passing, titik passing. Pertanyaan yang ke-100. AIS atau AIS singkatan dari Automatic Identification System. 101. Salah satu fungsi dari kompas magnet adalah menentukan haluan dan arah baringan. Pertanyaan 102. Nilai variasi di suatu tempat yang terjadi setiap tahun makin besar disebut increasing. Jadi kalau makin kecil disebut atau berkurang disebut decreasing. Pertanyaan 103.
Sebuah kapal berlayar dengan kecepatan 12,8 knot, kemudian telah berlayar selama 49 menit. Berapakah jauh kapal melayari? Jawaban yang benar adalah 10,5 nautical mile. Ini kita selesaikan dengan cara yang pertama, kita pakai rumus sederhana, yaitu W atau waktu kita kalikan dengan kecepatan dibagi dengan T atau seperti itu. Jadi di sini waktu tempuh sudah menempuh adalah 49 menit. 49 menit dikali speed 12,8, kemudian kita bagi dengan 60, 1 jam 60 menit. Jadi kita langsung cari hasilnya. Kita dapati 49 dikali 12,8 sama dengan dibagi 60 sama dengan 10,45. Jadi kita bulatkan menjadi 10,5 nautical mile. 10,5 nautical mile. Pertanyaan 104. Jauh yang harus ditempuh sebuah kapal adalah 3,7 nautical mile. Kecepatan kapal adalah 9 knot. Ditanya, berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh 3,7 nautical mile? Jawaban yang benar adalah 25 menit. Kita cari dengan perhitungan sebagai berikut. Kita langsung saja pakai rumus jauh dikali T per kecepatan. Jadi jauh kita adalah 3,7 dikali 60 dalam 1 jam 60 menit, kita bagi dengan speed 9. Di sini pertanyaannya speed 9 knot. Jadi kita langsung saja 3,7 kali 60 kita bagi dengan 9. Kita dapati 24,66 sekian, kita bulatkan menjadi 25 menit. Jadi jawaban yang benar adalah 25 menit. Pertanyaan yang ke-105. Pada jarak berapakah titik perihelium itu? Jawaban ada di dalam jawaban, lembar jawaban itu. Jawaban yang benar adalah 140.300.000 kilometer. Tetapi ada beberapa pilihan. Yang penting teman-teman di sini lihat 147 itu adalah 140 juta itu adalah jawaban yang benar. Karena ada lagi jawaban yang saya temukan adalah 147 105 052 km. Jadi 147 juta. Jadi jawaban yang benar yang ada di jawaban soal yang benar, yang penting ada 147 sekian-sekian, itu adalah jawabannya. 106. Pada jarak berapakah titik aphelium itu? Jadi pada jarak 152.098.455 km. Jadi perihelium adalah jarak matahari dengan bumi yang terdekat, dan aphelium adalah jarak terjauh. Jadi ada dalam bulan tertentu, karena perputaran bumi mengelilingi matahari, ada bulan-bulan tertentu dalam jarak tertentu. 107. Kisaran nilai eksentrisitas elips yaitu? Jawaban yang benar di sini ada pilihan teman-teman. Nanti ada berbagai pilihan. Yang penting teman-teman lihat jawaban seperti ini adalah jawaban yang benar. 0, sudut lebih kecil kecil, sudut lebih kecil 1. Jadi di sini dijelaskan bahwa semakin lonjong suatu elips, maka nilai eksentrisitasnya akan semakin besar pula. Lanjut 108.
Peta laut dengan skala 1/80.000 adalah termasuk jenis peta laut. Sini termasuk, jawaban yang benar adalah peta pantai. Dia antara 1/50.000 sampai dengan 100 adalah 100.000, itu adalah termasuk jenis peta pantai. 109. Bila bulan dan matahari berada di satu sisi bumi, maka permukaan bumi yang berhadapan dengan bulan akan mengalami, jawaban yang benar adalah pasang purnama. Jadi di situ akan ada beberapa pilihan. Nanti akan ada pasang perbani, pasang harian tunggal dan harian ganda. Nah, jadi di sini pilihan yang benar adalah pasang purnama. Jadi air pasang tinggi. Di situ juga akan ada pasang surut. Nah, tetapi jawaban yang benar adalah pasang purnama. Sedangkan pasang perbani itu adalah pasang surut kecil dan pasang kecil. Orang bilang air konda seperti itu. 110. Pada peta laut, nomor peta tertera pada, jawaban yang benar adalah pojok kiri atas dan kanan bawah. 111. Nama peta terdapat pada tempat yang paling baik dan tidak menutupi keterangan-keterangan penting maupun daerah lalu lintas. Ini jawaban yang benar. 112. Skala peta terdapat pada di bawah nama peta. Itu jawaban yang benar. 113. Jika ingin memesan peta, seorang navigator umumnya hanya memberikan keterangan tentang, jawaban yang benar adalah semua benar. Di sini keterangannya nama peta, nomor peta, skala peta, negara yang menerbitkan. 114. Skala lintang antara lain digunakan untuk, jawaban yang betul adalah mengukur jarak pada lokasi yang terdekat dengan lintang tersebut. Jadi skala lintang intinya untuk mengukur jarak. 115. Perencanaan pelayaran kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, cepat dan ekonomis serta selamat sampai tujuan, pengertian dari passage plan. Jadi jangan sampai teman-teman salah karena pilihannya pasti di situ adalah pengertian dari pelayaran. Pelayaran melayarkan kapal dari satu tempat ke suatu tempat dengan aman, cepat dan ekonomis. Pengertiannya hampir sama. Nah, tapi di sini ada kata-kata perencanaan pelayaran. Nah, pastinya passage plan. 16. Siapakah yang membuat passage plan? Yaitu Malim 2 atau perwira navigasi atau second officer. 17. Suatu sistem perhitungan muatan berdasarkan pengukuran draft atau syarat kapal sebelum dan sesudah pemuatan atau pembongkaran dengan memperhitungkan perubahan berat muatan kapal adalah pengertian dari draft survey. 118. Nama lain daripada National Old Line adalah Blinsolmerk atau Merka Kembangan. Ini jawaban yang benar. 19. Jarak vertikal antara garis air sampai dengan lunas kapal adalah pengertian dari draft atau syarat kapal. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan voyage plan? Jawaban yang benar adalah prosedur untuk mengembangkan deskripsi lengkap tentang pelayaran kapal dari awal sampai akhir.